Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu Ria Aulia selaku dosen mata kuliah Behavioral Corporate Finance dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Reski Nur Prabowo dengan NIM 231010503418 dan rekan saya. Nama saya Putri Utami Nurdianti dengan NIM 231010503427. Nama saya Salya Puspita Anggraini dengan NIM 231010501768. Saya Suciani Agustin dengan NIM 231010503239. Perkenalkan, nama saya Mazia Aulia dengan NIM 231010501698. Di sini tuh ada latar belakang. Jadi, pasar keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian modern, yaitu sebagai sarana untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Melalui pasar keuangan, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha, sementara investor memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan. Dalam teori keuangan modern, pasar diasumsikan berjalan secara efisien sebagaimana dijelaskan dalam efficient market hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa harga sekuritas seperti saham telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik informasi masa lalu, saat ini, maupun ekspektasi masa depan. Dengan demikian, tidak ada investor yang dapat secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata pasar tanpa mengambil risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengertian anomali pasar. Anomali pasar merupakan suatu kondisi dalam pasar keuangan di mana terjadi penyimpangan dari pola yang seharusnya terjadi menurut teori keuangan secara umum. Anomali pasar diartikan sebagai situasi di mana harga suatu aset seperti saham tidak sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, sehingga kemungkinan investor memperoleh keuntungan abnormal atau abnormal return. Konsep anomali pasar erat kaitannya dengan efficient market hypothesis yang menyatakan bahwa pasar bersifat efisien dan harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang relevan. Dalam kondisi pasar yang benar-benar efisien, tidak ada investor yang mampu secara konsisten mengalahkan pasar karena semua informasi sudah tercermin dalam harga. Namun, keberadaan anomali pasar justru menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak selalu berlaku dalam kenyataan. Jenis-jenis anomali pasar. Yang pertama ada anomali kalender. Anomali kalender merupakan penyimpangan yang terjadi berdasarkan waktu tertentu, baik harian, mingguan, maupun tahunan. Beberapa contoh yang paling dikenal yaitu yang pertama ada January Effect dan yang kedua ada Weekend Effect. Return dipengaruhi waktu tertentu. Yang kedua itu ada anomali ukuran perusahaan. Anomali ini berkaitan dengan perbedaan kinerja saham berdasarkan ukuran perusahaan yang biasanya diukur dari kapitalis pasar. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa saham perusahaan kecil (small cap stock) cenderung memberikan return yang lebih tinggi dibanding saham perusahaan besar atau large cap stock. Yang ketiga ada anomali nilai. Anomali nilai terjadi ketika saham yang memiliki rasio nilai buku terhadap harga pasar (book to market ratio) tinggi atau tergolong undervalued justru memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan saham yang overload. Fenomena ini menjadi dasar dari strategi value investing, di mana investor mencari saham yang dihargai lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Yang keempat ada anomali momentum. Anomali momentum ini menunjukkan bahwa saham yang memiliki kinerja baik di masa lalu cenderung akan terus mengalami kenaikan dalam jangka pendek, dan sebaliknya, saham yang berkinerja buruk cenderung akan terus menurun. Fenomena ini bertentangan dengan teori pasar efisien karena menunjukkan adanya pola yang dapat diprediksi. Yang kelima itu ada anomali
reaksi berlebihan. Anomali ini terjadi ketika investor bereaksi secara berlebihan terhadap suatu informasi atau berita, baik yang bersifat positif maupun negatif. Akibatnya harga saham dapat naik atau turun secara drastis dan tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya. Sebagai contohnya itu ada ketika perusahaan mengumumkan berita buruk, harga saham bisa turun terlalu dalam karena kepanikan investor. Dan yang terakhir itu ada anomali likuiditas. Anomali likuiditas berkaitan dengan tingkat kemudahan suatu saham untuk diperjualbelikan di pasar saham dengan likuiditas rendah, jarang diperdagangkan, seringkali memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan saham yang liquid. Selanjutnya ada pengertian euforia pasar. Euforia pasar merupakan suatu kondisi dalam pasar keuangan di mana para investor menunjukkan tingkat optimisme yang sangat tinggi terhadap suatu aset, sektor, maupun kondisi pasar secara keseluruhan. Dalam situasi ini, harga aset mengalami kenaikan yang signifikan dan cenderung melampaui nilai intrinsiknya, sehingga tidak lagi mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya. Fenomena euforia pasar seringkali terjadi karena terdapat ekspektasi bahwa harga akan terus meningkat di masa depan. Investor terdorong untuk membeli aset bukan karena analisis yang mendalam, tetapi karena keyakinan bahwa mereka dapat menjual kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Pola ini menciptakan siklus kenaikan harga yang berulang, di mana semakin banyak investor yang ke pasar karena melihat tren kenaikan yang terjadi. Faktor-faktor euforia pasar. Yang pertama, overconfidence atau kepercayaan diri berlebihan. Salah satu faktor utama penyebab euforia pasar adalah overconfidence, yaitu di mana kondisi investor memiliki keyakinan yang berlebihan terhadap kemampuan mereka dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedua, herd behavior atau perilaku ikut-ikutan. Herd behavior merupakan kecenderungan investor untuk mengikuti tindakan mayoritas tanpa melakukan analisis secara mandiri. Dalam kondisi euforia, ketika banyak investor membeli suatu aset, investor lain akan ikut membeli karena takut tertinggal dari peluang keuntungan. Yang ketiga, informasi yang tidak lengkap atau bias. Informasi yang tidak lengkap atau bias dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap pasar. Investor seringkali lebih fokus pada berita positif dan mengabaikan resiko atau informasi negatif. Yang keempat, spekulasi berlebihan. Spekulasi merupakan aktivitas investasi yang didasarkan pada harapan memperoleh keuntungan dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai fundamental aset. Dalam kondisi euforia, spekulasi menjadi sangat dominan. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi dan kebijakan moneter. Faktor makroekonomi juga berperan penting dalam mendorong euforia pasar. Kondisi seperti suku bunga rendah, likuiditas tinggi, serta kebijakan moneter yang ekspansif dapat meningkatkan minat investasi di pasar keuangan. Yang terakhir, perkembangan teknologi dan media sosial. Di era digital, penyebaran informasi menjadi sangat cepat melalui internet dan media sosial. Platform seperti forum online dan aplikasi investasi memungkinkan investor untuk berbagi informasi dan opini secara luas. Dampak euforia pasar terhadap pasar keuangan. Yang pertama, terbentuknya gelembung aset atau aset bubble, yaitu kondisi di mana harga suatu aset meningkat secara signifikan dan jauh melampaui nilai intrinsiknya. Yang kedua, risiko kerugian besar bagi investor. Investor yang terlambat masuk biasanya membeli aset dengan harga yang terlalu tinggi atau overvalued, sehingga beresiko mengalami kerugian besar ketika harga mulai turun. Yang ketiga, meningkatnya volatilitas pasar. Volatilitas yang tinggi menciptakan ketidakpastian di pasar, sehingga menyulitkan investor dalam mengambil keputusan yang rasional. Selain itu, kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko bagi investor jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, distorsi harga dan ketidakefisienan pasar.
Euforia pasar menyebabkan harga aset tidak lagi mencerminkan nilai fundamentalnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya distorsi harga, di mana aset dinilai terlalu tinggi dibandingkan nilai sebenarnya. Yang kelima, dampak sistematik terhadap perekonomian. Jika euforia pasar terjadi dalam skala besar dan melibatkan banyak sektor, dampaknya dapat meluas ke sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Yang keenam, terjadinya koreksi pasar atau market correction. Koreksi ini dapat terjadi secara bertahap maupun secara tiba-tiba. Dalam kondisi tertentu, koreksi pasar dapat berubah menjadi crash, yaitu penurunan harga yang sangat tajam dalam waktu singkat. Selanjutnya, studi kasus anomali pasar dan euforia pasar. GameStop merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang penjualan video game secara fisik. Seiring berkembangnya teknologi digital dan penjualan online, kinerja perusahaan ini mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak analis dan investor institusi memprediksi bahwa prospek bisnis GameStop akan terus melemah. Berdasarkan kondisi tersebut, sejumlah hedge fund melakukan strategi short selling, yaitu menjual saham yang dipinjam dengan harapan dapat membelinya kembali di harga yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pasar institusi memiliki pandangan negatif terhadap masa depan perusahaan. Namun situasi berubah drastis ketika komunitas investor retail di forum online seperti Reddit, khususnya grup Wall Street Bets, mulai mengamati tingginya posisi short selling pada saham GameStop. Mereka melihat peluang untuk melakukan aksi kolektif dengan membeli saham tersebut secara besar-besaran. Selanjutnya, analisis anomali pasar. Yang pertama, herd behavior atau perilaku ikut-ikutan. Banyak investor membeli saham GameStop hanya karena melihat orang lain melakukannya. Yang kedua, FOMO atau fear of missing out. Ketakutan untuk kehilangan peluang keuntungan membuat investor tergesa-gesa membeli saham tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Yang ketiga, overconfidence, yaitu investor menjadi terlalu percaya diri bahwa harga saham akan terus naik, sehingga mengabaikan potensi penurunan. Yang keempat, spekulasi berlebihan. Sebagai besar investor membeli saham bukan karena nilai fundamental, melainkan karena berharap dapat menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang terakhir, pengaruh media sosial. Informasi yang tersebar melalui forum online dan media sosial mempercepat penyebaran euforia. Selanjutnya ada analisis euforia pasar. Yang pertama, anomali momentum. Kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus menarik lebih banyak investor untuk ikut membeli saham tersebut. Yang kedua, anomali overreaction atau reaksi berlebihan. Investor bereaksi secara berlebihan terhadap informasi dan sentimen pasar. Yang ketiga, distorsi harga atau mispricing. Harga saham GameStop pada saat itu jauh melampaui nilai intrinsiknya. Yang keempat, inefisiensi pasar. Fenomena ini menjadi bukti bahwa pasar tidak selalu efisien. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai anomali pasar dan euforia pasar, dapat disimpulkan bahwa pasar keuangan tidak selalu berjalan secara efisien sebagaimana dijelaskan dalam efficient market hypothesis. Secara keseluruhan, baik anomali pasar maupun euforia pasar menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak selalu didasarkan pada rasionalitas, melainkan juga dipengaruhi oleh emosi dan persepsi investor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua fenomena ini sangat penting agar investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak, rasional, dan mampu mengelola risiko dengan baik.